Salah satu faktor yang mendukung sebuah pementasan teater adalah make up. Tapi make up seperti apa yang kita inginkan yang ada di atas panggung? Tentu saja bukan make up sembarangan. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang make up teater bersama Jessica Dwirani. Selamat datang di ruang VVIP, ruang karya tanpa batas. Hai, aku Jessica Dwirani, biasa dipanggilnya Jedar. Terus aku biasa kalau lagi teater atau lagi syuting-syuting gitu, megang bagian makeup. Sebenarnya dari kecil sih, dari kayak umur 9 tahun gitu, aku udah tertarik banget nonton video YouTube tutorial makeup. Terus aku pertama kali makeup ke diri sendiri itu umur 9 tahun beneran. Dan waktu SMA dikenalin ke dunia teater, di situ aku juga belajar makeup, terus jadi makin jatuh cinta lagi dan jadi pekerjaan. Itu bener-bener ngeliatin mamah suka makeup. Selain itu juga dari video-video YouTube gitu. Mama support, mungkin mamahnya suka kali ngeliat anaknya perempuan gitu main-main makeup gitu. Paling kalau makeup teater itu kan karena kita tuh sebagai karakter gitu kan, harus ngeportray gimana karakternya gitu. Misalnya karakternya tuh kuat atau karakternya itu suka sedih, suka marah. Jadi yang ngebedain tuh makeup karakter itu, makeup teater itu harus bisa nunjukin itu semua gitu. Nah, paling bedanya itu ada di alis sama di kontur gitu. Jadi kalau misalnya makeup marah, alisnya naik gitu, terus atau kayak orangnya tuh kelihatan lemah atau emang dia tuh suka sedih, jadi alisnya agak ngelengkung. Terus yang paling beda juga itu di bagian kontur. Kalau misalnya makeup beauty itu konturnya tuh seamless gitu kan, kelihatan kayak nggak ada. Sedangkan kalau di teater itu harus kelihatan ada gitu, keras. Kenapa? Ini yang selalu guru-guru makeup aku kasih tahu sih dari aku dulu. Karena kalau di teater itu kan kena lighting yang harsh banget. Kalau misalnya konturnya cuman kayak kontur-kontur halus, itu kita bakal nggak kelihatan ada kontur di panggung. Mukanya tuh bakal kelihatan putih doang. Jadi kenapa kalau misalnya dilihat makeup teater itu konturnya kenceng banget ya gara-gara itu sih. Kalau lagi tampil semua harus makeup. Cewek, cowok, mau perannya dia jadi kucing itu juga makeup, mau jadi pohon itu juga makeup, semuanya sih. Kenapa semua orang harus pakai makeup? Karena kayak tadi yang aku bilang, lighting di panggung itu keras banget. Kalau misalnya kita konturnya biasa aja, itu semua tulang-tulang muka nggak akan kelihatan gitu. Karena kan di muka manusia tuh punya kayak lekukan-lekukan gitu kan, kayak tulang pipi, rahang dagu, sama tulang hidung gitu kan. Kalau misalnya konturnya tuh nggak dipakai atau nggak pakai makeup, itu semua kehapus. Muka tuh jadi semua kayak satu kanvas kosong aja gitu sih. Ya, jadi sebenarnya kalau step pertama makeup karakter itu mirip-mirip kayak makeup beauty juga. Pertama itu aktornya bakal disuruh untuk cuci muka dulu. Tadi aktor yang ganteng ini udah cuci muka kan? Wih, asik. Nah, next itu kita pakai pelembab. Pelembabnya bisa merek apa aja sih, tapi di sini kita pakai Nivea karena isinya banyak. Nah, terus bisa ditaruh di tangan gitu. Kita kayak kasih di muka. Kan kita dealing sama orang-orang, aktor-aktor, aktris-aktris yang kulitnya berbeda-beda. Mungkin beberapa dari mereka ada yang berminyak, terus ada juga yang kering. Pelembab itu digunain sebagai dasar gitu. Jadi kalau misalnya mereka kulitnya kering, dengan pelembab mereka kulitnya jadi nggak pecah-pecah gitu di atas panggung. Terus untuk yang berminyak juga itu supaya mereka mengurangi produksi minyak yang banyak. Nah, berikutnya tahap habis pakai pelembab itu langsung aja ke foundation. Dicari warna yang
as close as possible ke muka aktornya. Tapi kalau misalnya emang dia perannya lain, misalnya kayak ada yang peran jadi raja gitu, jadi mau nggak mau dia harus lebih bening, jadi kayak pakai foundation yang tone-nya di atas warna dia gitu, jadi menyesuaikan peran juga sebenarnya. Kadang-kadang foundation itu tuh nggak langsung ada foundation ajaib gitu ya, yang langsung satu warna fits all gitu. Kadang kita harus nyampur-nyampur gitu guys, jadi makeup tuh kayak art. Ini itu beauty blender. Diusahain sebelum dipakai tuh dikasih air dulu biar makin lembab gitu dan makin bouncy, jadi makin enak dipakai. Ini di mix warnanya, itu langsung aja deh kita taruh. Nah, ini bisa dilihat warna muka dia sama lehernya kayak agak beda gitu ya. Jadi solusinya adalah kita tambahin aja di sini terus blend ke bawah. Gitu. Nah, ini setelah udah ya semuanya foundationnya rata gitu sampai ke bawah, kita lanjut ke contour cream. Nih, contour cream gitu. Kayak yang aku bilang tadi di awal, contour itu bagian yang paling penting ya, termasuk paling penting di makeup theater. Makanya kita nggak cuma pakai contour luar doang atau contour powder, tapi di dalamnya itu juga harus ada base gitu, dasar, yaitu contour cream. Kalau misalnya pemain di luar tuh kan udah namanya mereka banyak gerak. Habis banyak gerak, lightingnya tuh kenceng batu, terus panas banget. Mereka pasti keringetan. Nah, kalau misalnya kontur luarnya atau kontur powdernya udah mulai terkikis oleh keringat dan minyak, itu masih ada solusinya, yaitu contour cream. Asik. Nah, tempat-tempat untuk pakai contour itu yang pasti gunanya contour tuh apa sih kakak? Gunanya itu untuk accentuate tulang di muka. Jadi pakainya tuh di sini, di bawah tulang pipi, jawline, di apa ini namanya, jidat, dan juga di hidung. Tuh. Ini tuh intinya tuh bikin muka lebih kayak 3D gitu, lebih kayak muka. Habis sudah ditaruh semuanya kayak gini, kita blend. Blendnya pakai beauty blender. Nah, cara blend yang benar itu bagian yang ini nih ditarik ke atas gitu kalau di pipi ya. Gitu. Jadi kontur yang bagian dekat sama mata itu yang kita blend. Terus kalau kayak gini kan masih kelihatan garis banget nih. Ini nggak kelihatan realistis. Jadi kita blend tapi caranya di tap-tap aja. Gini-giniin. Tuh. Jadi bawahnya ini bisa kelihatan nih bersih. Oke. Nah, kalau di leher itu kalau kita blend ke bawah, itu nanti jatuhnya bawahnya jadi kotor. Di sini juga kita tap-tap aja. Kalau di hidung ada 2 garis nih ya, garis yang sini sama garis yang sini nih. Nah, kita tuh blendnya ke arah luar gitu. Jadi ini yang di bawah, yang lebih dekat ke mata itu yang kita blend, tarik ke bawah. Gitu. Terus kalau udah kayak gini, yang atasnya masih kayak garis gitu kan, sama lagi kita tap-tap aja. Begitu pula di sisi sebelahnya. Tada, ini kalau udah di blend teman-teman. Step berikutnya itu kita move on ke powder. Tuh. Kalau aku biasanya langsung pakai compact powder dulu. Gunanya supaya menghilangkan minyak-minyak. Karena bisa dilihat di mukanya ini udah mulai berminyak-berminyak. Ya nggak apa-apa, kita tutup aja. Di tap gitu. Ini pakai warna terang di bagian highlight. Jadi di under eye. Terus di atas jidat. Dan di bawah sini. Sama di hidung. Terus warna yang lumayan gelap,
itu di bagian-bagian kontur. Oke, setelah mukanya udah kayak gini, kita blend teman-teman. Sekarang kita move on ke contour powder. Oke, ini contour powdernya. Terus kita taruh di bagian-bagian kontur. Bagiannya tetap sama kok guys. Walaupun contour powdernya keras banget, jangan lupa untuk di blend. Biasanya kalau udah selesai bagian kayak muka, ini kan kayak mukanya selesai ya untuk basic seorang cowok. Nah, itu aku move on ke alis. Nah, pastiin pensil alisnya tuh udah tajam. Cuman punya aku udah tinggal segini ya, udah tinggal tereng kecil banget. Jadi ya gak apa-apa lah. Nah, pertama-tama tuh kita gambar garis di bawahnya. Terus lurus aja. Terus gambar garis di atasnya juga. Itu buntutnya belakang. Kalau makeup cewek itu alisnya jauh lebih rapih gitu. Kita sengaja kita rapihin. Tapi kalau alis cowok itu kita coba ikutin alis natural cowoknya. Atau kalau misalnya alisnya agak berantakan, itu kita gambarnya lebih kotak gitu. Kalau alis cewek tuh lebih slim. Jadi alis cowok tuh lebih besar gitu. Terus yang bedain juga itu adalah di alis cowok itu kita gambar rambut-rambut gini nih. Ya, rambut gitu. Fungsinya tuh biar kita buat seolah-olah alis berantakan, alis natural. Padahal ini kita gambar gitu. Nah, habis diginiin, kita rapihin pakai sisir alis. Kalau misalnya ngerasa ada kesalahan gitu, misalnya buatnya garisnya terlalu melenceng atau apa, jangan takut untuk dibenerin pakai concealer atau foundation. Sekarang kita move on ke eyeshadow nih yang di atas. Nah, kalau eyeshadow untuk cewek atau cowok yang basic itu kita pakai warna coklat. Kalau cowok itu biasanya coklat tua. Bentuknya bulat gitu ya guys, kayak bulan sabit. Fungsinya apa sih eyeshadow? Ini untuk bikin dimensi mata. Tuh, jadi ngebuat matanya tuh kerasa dalam gitu. Kalau misalnya lagi buka mata. Berikutnya itu eyeliner. Kok cowok pakai eyeliner juga, Kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, eyeliner di cowok itu fungsinya supaya ada pembatas gitu antara bulu mata sama mata yang atas. Jadi kayak kamu bayangin aja kalau lagi gambar muka gitu ya di kertas, ini tuh kayak garis matanya gitu. Kalau nggak ada eyeliner nanti kelihatannya kayak kosong aja gitu dari depan panggung. Nah, kalau eyeliner cowok itu cuman lurus aja kayak gini. Jadi nggak usah di wing-wing gitu. Terakhir buat cowok itu lipstick ya. Biasanya cowok tuh lipstiknya warna nude coklat gitu. Dan kalau emang mentok-mentok banget nggak ada, kita bisa pakai eyeshadow guys. Aduh, terlalu pink. Nah, ini warnanya masih terlalu pink teman-teman. Jadi kita bisa gabungin juga sedikit-sedikit pakai eyeshadow.
Nah, jadi kayak gini teman-teman. Boleh lihat kamera, asik. Ini kira-kira makeup basic untuk cowok. Terus biasanya sih nanti bisa ditambahin kumis atau kayak facial hair yang lain, pakai maskara atau eyeliner. Tergantung request dari bapak sutradara atau ibu sutradara. Gitu. Gini. Nah, itu dia tadi pembelajaran tentang basic-basic makeup teater. Baik itu alat-alatnya ataupun bagaimana caranya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan selamat bersenang-senang dengan makeup. Like, komen, dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita yang bisa berkarya tanpa batas. Dan ingat, subscribe channel ini. Thank you.